Saya. Bola mata Aina nampak bergerak kanan-kiri. Ia benar-benar tidak paham kenapa dirinya dipanggil ke kantor agensi dan diminta untuk menjadi salah satu model untuk iklan produk perusahaan Tuan Adiaksa. Maaf, tapi sepertinya ada yang salah. Saya bisa keluar sebentar? Silakan. Saya tunggu, ucap wanita berpakaian mencolok dengan senyum ramahnya. Cepat-cepat Aina keluar dari ruangan itu. Tujuannya hanya satu, apalagi kalau bukan menelpon Tuan Adiaksa. Halo, kakek. Ai, kamu sudah di kantor agensi. Ternyata benar. Aina menghela napas panjang. Kakek meminta mereka untuk menjadikan saya bintang iklan. Of course, kakek yang meminta langsung. Tapi, kenapa? Tidak ada alasan khusus. Pokoknya jalani semua yang kakek perintahkan. Kalau tidak, kamu pasti tahu akibatnya, kan? Sayami. Aina tak dapat melanjutkan ucapannya saat panggilan telepon itu tiba-tiba saha terputus. Bagaimana ini? Melihat kamera saja aku tidak pernah. Kenapa tiba-tiba saja diminta bergaya seperti bintang iklan profesional? Aina berjalan mondar-mandir di depan pintu ruang kreatif direktor. Aina, ternyata kamu sudah di sini. Aina yang sejak tadi panik, kini terpaku saat melihat wanita cantik di hadapannya. Nona Sela. Ya, dia adalah Sela. Seorang anak konglomerat yang saat ini sedang meniti karir mandiri di dunia periklanan. Dan saat ini ia bekerja sama sebagai seorang account eksekutif di salah satu anak perusahaan keluarganya. Kamu pasti kaget. Aku memang sudah tertarik di awal pertemuan kita. Dan pagi tadi kakek menelponku untuk melibatkan kamu di proyek iklan perusahaannya yang bekerja sama dengan kantor agensi ini. Aina masih terpaku dengan tatapan tak percaya. Tapi bagaimana? Saya tidak bisa bergaya, tidak bisa melakukan hal yang biasa para model lakukan. Saya sangat kaku dan itu alasan klise. Sela mendekat sambil berpangku tangan. Kau hanya tidak percaya diri. Matamu hanya perlu fokus ke kamera, rileks dan tersenyumlah. Aku yakin kamu tidak akan mengecewakan kakek Adiaksa, kan? Iya. Hanya jawaban itu yang akhirnya bisa Aina berikan. Kalau begitu ikut denganku ke ruang make-up, pemotretan pertama dimulai hari ini. Sela berbalik pergi diikuti Aina dari belakang. Sesampainya di ruangan make-up, Aina diperkenalkan dengan beberapa orang wanita yang menjadi tim MUA di sana. Ia benar-benar terlihat pasrah. Dalam satu malam, hidupnya berubah 180 derajat. Ia banyak mengenal orang baru yang dulu sangat jauh dari jangkauan wanita rendahan sepertinya. Meski bersama Arhan bukanlah pilihan dan mimpi Aina, tetapi ia mulai menikmati setiap momen kehidupan baru setelah resmi menjadi anggota keluarga Adiaksa, ya meski statusnya masih dirahasiakan. Sini, sahut Sela sambil melambaikan tangan kepada seorang pria yang lewat di depan ruangan itu. Spontan Aina ikut menoleh ke arah pintu dan betapa terkejutnya ia melihat pria berkacamata yang saat ini tengah melangkah ke arahnya. Kak Kinos. Hei, kamu kan Aina? Tanya pria bernama Kinos saat itu melihat Aina. Kalian saling kenal? Tanya Sela yang ikut bingung. Dia adik kelasku, jawab Kinos masih sambil memperhatikan penampilan Aina. Kamu kenapa bisa di sini? Dia yang akan menjadi model spesial kita kali ini, permintaan langsung dari yang punya projects. Baguslah kalau kalian saling kenal. Sela beralih menatap Aina. Aina, Kinos ini fotografer profesional kami. Sepertinya akan mudah untuk kamu terbiasa dengan kamera karena sudah mengenal Kinos. Kinos mengulurkan tangannya ke hadapan Aina. Selamat datang di dunia baru Aina. Kamu akan menjadi model terbaik di tanganku.
Ragu-ragu Aina meraih uluran tangan Kinos. Ia benar-benar tidak menyangka bisa bertemu dengan pria itu setelah bertahun-tahun terpisah. Pembawaan yang ceria, santai dan ramah membuat Kinos menyalurkan energi positifnya kepada Aina yang sejak tadi tak percaya diri. Semua sedang di studio untuk pemotretan pertama hari ini, ucap asisten Sheila saat Arhan dan Alvin memasuki ruangan dan tak menemukan orang yang dicarinya. Ah, begitu. Dia bilang pemotretannya sore, ucap Arhan sambil melihat jam di pergelangan tangannya. Mari saya antar ke studio kami tuan, ucap asisten itu lagi. Arhan hanya mengangguk lalu berbalik pergi, diikuti Alvin dan asisten Sheila dari belakang. Sesampainya di studio, situasi cukup ramai. Arhan segera melangkah mendekati Sheila yang sedang duduk di kursi lipat. Apa ini bagian dari semangat project pertamamu? Sheila tersenyum saat melihat kedatangan Arhan dan Alvin. Ia segera berdiri dari posisi duduknya. Akhirnya kau datang. Maaf, aku lupa mengabari jika pemotretan dipercepat. Aku memaafkanmu kali ini. Arhan meletakkan makanan di atas meja kecil di depan kursi lipat. Aku membawa makanan untukmu, makanlah. Dia membelinya di restoran favoritmu, sahut Alvin yang sejak tadi sibuk dengan ponselnya. Haha, Arhan memang paling tahu apa yang aku suka. Terima kasih. Sheila mengintip sebentar isi paperback itu lalu kembali menatap Arhan. Oh ya, kau sudah lihat model iklan untuk produkmu? Belum? Model mana yang kamu ambil? Tanya Arhan yang terlihat santai dengan sikap santai seperti biasanya. Model baru. Berkat mengikuti saran kakekmu, aku menemukan berlian di dasar lautan, ucap Sheila antusias. Heh, pilihan kakek, sahut Arhan dan Alvin secara bersamaan. Dengan gerakan ragu-ragu mereka melangkah mendekati studio di mana fotografer dan tim sedang sibuk memotret dan mengatur lighting. Sementara seorang wanita tengah duduk dengan gaun hitam, make bold dan di tangannya memegang produk terbaru Adikarya Group. Oh my god, dia wanita yang andani. Ucapan Alvin terhenti saat Arhan membungkam mulutnya dengan telapak tangan. Pandangan Arhan terus tertuju kepada wanita itu. Ya, siapa lagi jika bukan Aina? Entah bagaimana pesona gadis yang akan segera menginjak usia 20 tahun itu, semakin terpancar saat berada di depan kamera. Lekuk tubuh Aina semakin terlihat indah dengan gaun hitam pendek di atas lutut. Mungkin bibir Arhan bisa berdusta, tetapi tidak dengan tatapan matanya yang mengisyaratkan hal sebaliknya. Bagaimana? Cantik kan? Tanya Sheila yang tiba-tiba sudah berapa di samping Arhan. Cantik apanya? Arhan melangkah. Bab 8 MIDM. Klaim. Menjauh dari tempat pemotretan. Sheila segera menyusulnya dengan langkah cepat. Sementara Alvin masih berdiri di sana, memandangi Aina dari jarak beberapa meter. Cek, apa benar Arhan akan tahan tinggal satu atap dengan bidadari seperti ini? Hah, bahkan jika dia benar-benar kupu-kupu malam, dia tetap membuat siapapun bergairah. Dasar suami laknat, dikasih ikan malah minta telur dadar. Han, tunggu aku. Sahut Sheila sambil mencoba mensejajarkan langkahnya dengan Arhan. Arhan menghentikan langkahnya, menoleh menatap Sheila sambil berkacak pinggang. Kenapa kamu menerima permintaan kakek begitu saja, tidak diakuisisi dulu denganku? Kakek melarang aku memberitahu kamu tentang hal ini. Lagi pula apa salahnya? Aku jadi penasaran, gadis itu sepertinya sangat diistimewakan oleh kakekmu. Sebenarnya dia siapa? Bukan hanya asisten rumah tanggamu, kan? Seketika Arhan terdiam saat mendengar pertanyaan Sheila. Meski ia dan Sheila sangat dekat, tetapi ia tidak bisa memberitahu tentang pernikahan ini kepada wanita itu.
Baginya hal ini bukanlah kabar baik yang bisa ia bagikan. Kakekku adalah orang yang sangat dermawan, jangan lupakan fakta itu. Jika dia baik kepada Aina, sudah pasti itu bagian dari rasa simpatinya. Benar juga. Tapi aku minta jaga sikap kamu, jangan membuat Aina tertekan. Dia harus membangun rasa percaya dirinya demi kelancaran syuting nanti. Aku tahu kamu tidak menyukainya karena dia datang dari Gang Gucci, tapi kakek kamu pasti punya alasan memilih Dara. Terserah kau saja. Arhan hendak melanjutkan langkahnya, namun tangannya kembali ditahan oleh Sela. Apalagi? Nanti saja pulangnya, sekalian sama Aina. Saja. Sekarang temani aku makan, tadi kamu membeli apa untukku? Tanya Sela sambil bergelayut manja di lengan Arhan. Ayam bakar dan sup iga. Hufet, baiklah, ayo aku temani. Mereka melangkah beriringan kembali ke dalam studio. Sesampainya di dalam, bertepatan pula dengan Aina yang baru menyelesaikan pemotretan dengan pakaian pertama, dan sebentar lagi akan berganti pakaian. Aina, kemarilah. Sahut Sela sambil melambaikan tangannya. Spontan Aina yang sedang melihat hasil foto bersama Kinos, menoleh ke arah sumber suara dan di saat bersamaan pula senyum di wajahnya mengerut. Ya, apalagi kalau bukan karena melihat Arhan yang sedang berdiri di sebelah Sela. Belum hilang dari ingatannya, bagaimana Arhan memarahinya kemarin. Aina kembali menoleh ke arah Kinos. Kak, aku kesana sebentar. Nanti ajari aku lagi untuk pose selanjutnya. Siap, pergilah. Aina segera menghampiri Sela tanpa memperdulikan Arhan yang juga berada di sana. Kenapa, Kak? Tanya Aina yang pada akhirnya bisa bicara santai dengan Sela. Ayo kita makan bersama, tadi Arhan membawa makanan untukku, aku tidak akan bisa menghabiskannya. Kau tidak menawariku, Sel. Kata Alvin yang tiba-tiba muncul dari arah belakang. Ah, kamu kan sudah makan siang romantis dengan Arhan, sekarang aku ajak Aina saja. Sela menarik Aina agar mengikutinya menuju sofa panjang yang tak jauh dari tempat mereka berdiri tadi. Huf, istri dan gebetan akrab begitu, kau tidak panik? Tanya Alvin tiba-tiba. Arhan menoleh dengan tatapan kesal, meraih minum kaleng dari tangan Alvin. Berhenti bicara omong kosong. Ia melangkah menyusul Sela dan Aina. Sementara Alvin memilih menghampiri Kinos untuk melihat hasil foto tadi. Bagaimana Aina, enak? Tanya Sela saat melihat Aina melahap nasi berserta lauknya. Enak, jawab Aina yang terlihat ragu. Ia merasa menyesal karena sempat berprasangka buruk kepada Sela. Ternyata wanita itu bukan hanya cantik, tapi juga baik. Aina merasa satu-satunya alasan dia terbebani adalah sikap Arhan. Ya, memang mereka tidak saling mencintai dan mungkin selamanya akan begitu, tetapi Aina merasa perlakuan Arhan yang begitu membecinya sangat berlebihan, padahal ia tak melakukan kesalahan apapun, keadaan yang menariknya ke dalam hidup pria itu. Saat ini saja, tatapan pria itu masih sama dinginnya. Aina terus mencoba menghindar dengan cara menunduk, menikmati makanannya. Aina, nanti kamu pulang sama Arhan saja. Jangan naik taksi, bahaya. Sela menoleh menatap Arhan. Han, kamu diam saja. Bilang sama Aina dong, dia akan pasti mengira kamu tidak mau memberinya tumpangan. Arhan menghela napas panjang lalu beralih menatap Aina. Nanti kamu ikut aku pulang. Jangan naik taksi. Iya, Mas. Jawab Aina. Cepat-cepat ia melahap makanannya karena merasa menjadi obat nyamuk di antara wanita dan pria yang sedang duduk berdampingan di hadapannya. Tak butuh banyak waktu, Aina sudah selesai dengan makanannya. Mungkin saat ini tenggorokannya lecet karena menelan makanan dengan paksa.
Ia meneguk sebotol air lalu berdiri dari posisi duduknya. Kak Sel, aku sudah selesai. Sekarang harus ganti baju dulu. Cepat sekali, tapi ya baiklah. Pemotretan akan dimulai 1 jam lagi, kembalilah 10 menit sebelum dimulai. Aina hanya mengangguk lalu berbalik pergi. Sementara di sana ekor mata Arhan terus mengikuti Aina hingga menghilang dari balik pintu studio. Sel, aku ke toilet sebentar. Oh, oke. Arhan beranjak pergi meninggalkan tempat tersebut. Ya, ia hanya berdalih, padahal ia pergi untuk menyusul Aina. Sejak tadi ia tidak tahan ingin bicara dengan gadis itu. Entah apa lagi yang akan ia tuduhkan. Sejak mengetahui jika wanita yang dinikahkan dengannya berasal dari tempat ternoda, sudah membuat Arhan membangun jarak antara hati dan pikirannya. Mungkin, ia bisa saja tergoda dengan kemolekan tubuh dan paras Aina Kiara, tetapi ia percaya hatinya akan mampu membentengi diri agar tidak melakukan hal di luar kendalinya. Tunggu. Arhan menarik pergelangan tangan Aina. Mas Arhan. Aina terbelalak dan terkejut saat Arhan menariknya pergi. Entah kemana ia akan dibawa hingga Aina kesusahan mengikuti langkah Arhan, karena saat ini ia memakai sepatu hak tinggi. Arhan melepaskan genggaman tangannya saat sampai di sebuah ruangan yang sangat sepi. Sekarang telepon kakek, bilang kamu tidak mau ikut andil dalam proyek iklan ini. Ia menyodorkan ponselnya kepada Aina. Sudah Aina duga, sejak tadi Arhan terlihat kesal karena tidak suka dirinya menjadi model iklan produk baru perusahaan. Aku akan belajar, melakukan yang terbaik untuk perusahaan kakek, sebagai bentuk balas budi. Arhan bisa mendengar suara hembusan napas Aina yang terdengar lirih. Ia bisa melihat beban berat di tatapan mata wanita itu. Aku pegang ucapanmu. Sekarang kita jalani semuanya dengan cara masing-masing. Aku akan membiarkan kamu ikut dalam proyek ini, tapi hanya kali ini. Siapa juga yang mau bekerja sama dengan kamu lagi? Aina melangkah melewati Arhan, hendak kembali ke ruang wardrobe. Namun, baru beberapa langkah, tiba-tiba tubuhnya membeku saat baru saja membuka pintu. Ia melihat Sela dan Kinos. Spontan Aina kembali berbalik masuk, menghampiri Arhan. Kamu kenapa sih? Kak Sel, jangan sampai mereka melihat kita berdua di sini. Aina menarik tangan Arhan agar mengikuti langkahnya. Awalnya ia terlihat bingung, hingga akhirnya melihat lemari besi yang terletak di sudut ruangan. Tanpa pikir panjang ia masuk ke dalam lemari tersebut bersama dengan Arhan. Ki, besok kita akan survei lokasi untuk syuting iklan. Rencananya aku akan mengambil tema pantai dan aku sudah menemukan tempat yang cocok, ucap Sela sambil melangkah beriringan dengan Kinos. Aku setuju, cuaca sekarang juga lumayan mendukung, kata Kinos sambil melihat gambar pemandangan pantai di ponsel Sela. Sip deh. Oh ya, nanti malam jangan lupa kita akan mengadakan pesta kecil-kecilan bersama tim. Nanti aku Sherlock. Siap, Bu Negara. Di dalam lemari, Arhan bisa melihat Sela dan Kinos melangkah melewati lemari tempatnya dan Aina berada. Dahinya mulai berkeringat karena ruang sempit meningkatkan suhu tubuh. Ini semua gara-gara kamu. Mata Aina membulat. Kok aku, yang membawaku ke sini siapa? Ki, tunggu deh, aku dengar suara orang. Sela menoleh ke belakang, kiri, kanan. Perasaan kamu saja kali, ayo kembali ke studio, aku sudah menemukan lensa kameraku. Oh oke. Pandangan Sela menoleh melihat lemari di sudut ruangan. Sel, lihat apa sih? Ayo pergi. Iya. Perlahan Arhan mengintip dan tidak ada Sela dan Kinos lagi di ruangan itu. Sepertinya sudah aman, ayo keluar. Ia beralih melihat Dara yang saat ini berdiri di hadapannya.
Tubuh mereka saling berhimpitan dan keringat bercucuran dari dahi leher hingga ke bagian dada Aina yang sedikit terbuka karena gaun tanpa lengan yang ia pakai. "Lihat apa?" sahut Aina kesal sambil menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Spontan Arhan langsung mengalihkan pandangannya. "Apa yang bisa dilihat, biji kacang?" Tanpa pikir panjang ia segera keluar dari lemari tersebut mendahului Aina. "Apa dia bilang? Biji kacang?" Aina masih terperangah tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Setelah pemotretan selesai, Aina dan Arhan pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan, Arhan beberapa kali melirik Aina yang sibuk melihat foto hasil pemotretan di ponselnya. "Jangan terlalu bangga dengan hasilnya, itu bukan karena kau bagus. Tapi efek lighting dan fotografer handal yang membuat hasil fotonya bagus." Aina melirik dengan tatapan kesal. "Ya, aku tahu. Kak Kinos memang pandai memotret sejak dulu, hasil fotonya selalu dipajang di mading." "Kau mengenal Kinos?" Arhan nampak tak percaya. Tentu saja. Dia baik dan tidak pernah memandang rendah orang lain. Dia juga pintar dan ramah kepada semua orang. Ia tidak seperti seseorang yang aku kenal." Srit. Tiba-tiba Arhan menepikan mobilnya saat sudah sampai di area perumahan elit tempatnya tinggal. "Kenapa berhenti di sini? Keluar, jalan kaki sana." Aina terperagah. "Sebentar lagi sampai juga, tanggung. Siapa suruh kamu menyindirku tadi? Sekarang keluar atau paksa." Melihat Arhan mulai meninggikan suara membuat Aina kehabisan kata. Pandangannya beralih melihat tangan Arhan yang masih memegang setir. Entah apa yang ia pikirkan hingga tiba-tiba menarik pergelangan tangan Arhan dan "Aak!" Arhan memekik saat tiba-tiba saja Aina menggigit lengannya. Setelah selesai dengan aksinya, Aina meraih tas dan segera keluar dari mobil. "Sudah menelpon tadi, dan kakek memaksa. Kalau mau protes sendiri, jangan libatkan aku, kita tidak punya perjanjian apapun yang mengatur aku harus mengikuti perintah kamu, Mas. Tapi aku suamimu, mau durhaka." Aina mengerit heran mendengar ucapan Arhan. "Suami seperti apa? Bukannya kita sudah sepakat untuk mengurus diri masing-masing, kenapa harus merasa terganggu sih?" "Oh, aku tahu kamu tidak suka aku terlibat karena takut aku akan melihat kamu dan Kak Sela bermesraan, iya kan?" Wanita ini jago berdebat juga ternyata. Kenapa dia pintar sekali membantahku, batin Arhan. "Tenang saja, Mas. Aku tidak peduli hubungan seperti apa yang kalian jalani. Asal, jangan sampai kakek tahu, jangan sampai membuatnya kecewa. Kalau mau cari masalah, jangan ajak aku." "Kamu benar, aku bertahan karena uang, aku butuh uang untuk pengobatan ibuku, untuk kuliahku, jadi berhentilah merasa terganggu." Wanita hina sepertiku sudah cukup sadar diri. Sekarang, "Woi, bocah. Awas kamu," sahut Arhan melihat Aina dari jendela mobil. "Wek, rasain." Aina menjulurkan lidah, meledek lalu berlari pergi. Jarak rumah masih sekitar 1 kilometer dan ia berlari sekuat tenaga agar bisa sampai ke rumah mendahului Arhan. Sementara di dalam mobil, Arhan masih memegangi pergelangan tangannya yang terasa berdenyut karena bekas gigitan Aina membiru. "Kenapa dia semakin berani kepadaku? Wanita seperti apa dia sebenarnya?" gumam Arhan.